Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di materi logika dan algoritma bagian kedua, yaitu algoritma. Setelah mempelajari materi yang kedua ini, yaitu algoritma, diharapkan mampu menjelaskan definisi algoritma. Kedua, menerapkan algoritma sederhana dalam suatu kasus. Ketiga, menjelaskan definisi bagan alir atau flowchart. Keempat, menerapkan bagan alir pada algoritma sederhana. Untuk mendapatkan cara penyelesaian yang baik, dibutuhkan strategi atau langkah-langkah yang sistematis agar dapat memecahkan masalah dengan cara terbaik. Misalnya sebagai berikut. Dina adalah seorang siswa SMK kelas 10. Setiap hari dia pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan. Pada suatu hari, ketika Dina akan sarapan, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk. Kemudian terpikir oleh Dina untuk membuat tumis toge tempe dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, siapkan toge, tempe, cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan bahan lain yang diperlukan. Kedua, iris bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas. Ketiga, panaskan minyak dan masukkan semua irisan bahan. Keempat, goreng tempe sebentar. Kelima, tambahkan toge, kecap manis, garam, dan sedikit air. Keenam, aduk hingga semua bumbu meresap. Ketujuh, cicipi rasanya. Jika terdapat rasa yang kurang, tambahkan bumbu lain secukupnya. Kedelapan, tumis toge sampai siap dihidangkan. Contoh yang dilakukan oleh Dina merupakan penyelesaian masalah dengan menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dinamakan dengan algoritma. Jadi, algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Setiap hari, ketika seseorang melakukan aktivitas, akan memilih mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Misalnya ketika bangun tidur, sarapan, bahkan ketika memakai pakaian di pagi hari. Algoritma yang baik merupakan tindakan yang benar dan masuk akal. Terdapat berbagai bentuk cara untuk mengkomunikasikan algoritma, antara lain bagan alir atau flowchart, pseudocode, dan bahasa pemrograman. Bentuk di algoritma yang mudah dibaca adalah menggunakan bagan alir atau flowchart. Bagan alir atau flowchart merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Fungsi bagan alir. Terdapat berbagai alasan bagi seseorang untuk menggunakan flowchart atau bagan alir, antara lain sebagai berikut. Pertama, dokumentasi proses. Bagan alir dapat digunakan untuk mendokumentasikan proses menjadi lebih terorganisasi dengan baik. Kedua, petunjuk untuk memecahkan masalah.
Runtutan langkah dari yang umum menuju ke khusus atau sebaliknya merupakan petunjuk pemecahan masalah yang digambarkan dengan bagan alir. Ketiga, pemrograman. Bagan alir dapat digunakan untuk menggambarkan garis besar program yang akan dibuat. Bagan alir juga digunakan untuk merancang navigasi pengguna pada tampilan atau user interface aplikasi yang akan dibuat. Keempat, mengkomunikasikan hal-hal yang prosedural. Simbol bagan alir. Bagan alir tersusun dari berbagai simbol yang berbeda untuk mempresentasikan sebuah input, proses, maupun output yang berbeda. Berikut adalah berbagai simbol dan masing-masing kegunaannya. Simbol yang pertama disebut terminator. Simbol ini berfungsi untuk menandai awal dan akhir sebuah flowchart dan terdiri dari dua label. Pertama, mulai atau start untuk menandai awal flowchart, dan akhir atau end untuk menandai akhir dari flowchart. Simbol yang kedua yakni simbol proses. Simbol ini menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahapan tertentu. Simbol yang ketiga yaitu keputusan atau decision. Simbol ini digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap suatu kondisi. Terdapat dua keadaan yang harus dipenuhi, yaitu ya atau yes jika dalam pengambilan keputusan menghasilkan keadaan benar, atau tidak, no, jika pengambilan keputusan menghasilkan keadaan salah. Simbol yang keempat yaitu subproses. Simbol ini adalah simbol proses yang dapat dibuat menjadi lebih detail menjadi bagian-bagian proses atau subproses lainnya. Simbol flowchart atau bagan alir yang kelima adalah dokumen. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan penggunaan dokumen yang terkait, misalnya berupa masukan atau hasil dari proses. Simbol yang keenam adalah data. Simbol ini menyatakan data tertentu yang terkait pada sebuah flowchart. Simbol yang ketujuh yaitu pangkalan data atau database. Simbol ini menunjukkan pemakaian database pada sebuah flowchart atau bagan alir. Simbol yang kedelapan adalah tampilan atau display. Simbol yang menyatakan peralatan output, misalnya layar TV. Simbol yang kesembilan yaitu kartu atau punch card. Simbol yang menyatakan kartu dapat digunakan untuk masukan atau keluaran, input dan output. Simbol yang ke-10 yaitu penunjuk alir atau flow direction. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan setiap langkah dalam flowchart dan menunjukkan kemana arah aliran diagram. Simbol yang ke-11 yaitu masukan manual atau manual input. Simbol ini merepresentasikan masukan yang dapat dilihat secara manual. Simbol yang ke-12 yaitu operasi manual atau manual operation. Simbol ini merepresentasikan operasi yang dapat dilihat secara manual. Simbol yang ke-13 adalah persiapan atau preparation. Simbol merepresentasikan persiapan yang dapat dilakukan sebelum menuju ke langkah berikutnya. Simbol ke-14
yaitu simbol konektor. Digunakan untuk menghubungkan suatu langkah dengan langkah lain dalam sebuah flowchart. Terdiri dari on page, digunakan sebagai titik awal penghubung suatu langkah, biasanya pada halaman yang sama. Lalu off page, digunakan sebagai titik temu penghubung suatu langkah dari on page, dan biasanya terdapat pada halaman yang berbeda. Masih banyak simbol di dunia ini berhubungan dengan flowchart, tapi yang dijelaskan saat ini yaitu simbol-simbol yang tadi. Contoh penerapan algoritma dan bagan alir kedepannya akan kita jelaskan dengan 3 contoh. Contoh pertama yaitu berangkat ke sekolah. Contoh kedua membuat kue coklat. Contoh ketiga berobat ke puskesmas. Ketiga kasus sederhana ini akan kita jelaskan algoritma dan bagan alirnya. Oke, kita masuk pada contoh penerapan algoritma dan bagan alir pada kasus pertama, yakni berangkat ke sekolah. Contoh berangkat ke sekolah. Berangkat sekolah merupakan aktivitas harian siswa SMK. Terdapat berbagai langkah yang dapat dipersiapkan sebelum berangkat hingga sampai ke sekolah. Kegiatan tersebut dapat dibuatkan menjadi salah satu bagan alir seperti bagan alir di samping. Yang pertama yaitu persiapan. Seperti penjelasan tadi, itu mulai atau start. Lalu subproses mandi. Kedua sarapan, itu juga adalah subproses. Lalu berangkat ke sekolah adalah subproses berangkat ke sekolah. Dan end atau selesai sampai di sekolah. Proses mandi, sarapan, dan berangkat ke sekolah merupakan salah satu contoh subproses yang dapat dibagi lagi menjadi proses-proses lainnya. Masing-masing akan dijelaskan melalui algoritma sebagai berikut. Contoh algoritma ketika mandi. Secara umum, algoritma yang digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, siapkan peralatan mandi, misalnya handuk, pakaian ganti, sabun, dan lain-lain. Kedua, setelah semua siap, masuklah ke kamar mandi. Ketiga, lepaskan pakaian. Keempat, siram air ke seluruh anggota badan. Kelima, gunakan sabun atau sampo. Keenam, bilas badan dengan air. Ketujuh, gosok gigi. Kedelapan, gunakan handuk untuk mengeringkan seluruh tubuh. Kesembilan, pakailah pakaian ganti. 10, keluar dari kamar mandi. Setelah melihat algoritmanya, maka selanjutnya membuat bagan alir ketika mandi. Pertama start, lalu kedua dibuatkan preparation, siapkan peralatan mandi. Lalu proses, masuk kamar mandi. Simbol proses lagi, lepas pakaian. Lalu simbol proses lagi, guyur badan dengan air. Lalu menuju ke bersabun dan keramas. Bilas badan dengan air. Gosok gigi.
pakai handuk, pakai pakaian, keluar kamar mandi, dan N atau selesai. Contoh algoritma ketika sarapan. Kita ada di subproses kedua, yaitu sarapan. Sarapan adalah salah satu hal penting yang dapat dilakukan sebelum berangkat ke sekolah. Sarapan akan memberikan nutrisi pada otak yang akan membantu mempermudah menerima pelajaran. Oleh karena itu, biasanya siswa yang mempunyai kebiasaan sarapan akan mempunyai prestasi lebih baik daripada siswa yang tidak sarapan. Pada pembahasan berikut, penjelasan terkait sarapan akan membantu memahami bagan alir penggunaan algoritma. Pertama, lihatlah makanan pada meja, apakah tersedia atau tidak. Kedua, jika tersedia, sarapan dapat dimulai. Jika tidak, ingin membuat atau membeli sarapan. Periksa apakah tersedia bahan makanan yang dapat dimasak jika ingin membuat sarapan. Contoh bagan alir ketika sarapan sesuai dengan yang algoritma yang telah dibuat. Pertama, simbol star, simbol terminator, lalu simbol periksa, simbol proses maksud Bapak. Periksa makanan, lalu sarapan tersedia atau tidak. Jika ya, maka langsung sarapan dan selesai. Namun, jika sarapan tidak tersedia, maka pertanyaan selanjutnya, masak dahulu atau tidak? Kalau tidak, berarti beli sarapan, lalu sarapan, selesai. Namun, jika masak dahulu, ya, maka ada pertanyaan selanjutnya, bahan tersedia atau tidak? Kalau bahan tersedia, ya, buat sarapan. Lalu setelah itu sarapan selesai. Namun jika bahan tidak tersedia, maka dia tidak sarapan dan selesai. Oke, kita pada algoritma terakhir dari algoritma berangkat ke sekolah. Algoritma yang terakhir yaitu subproses berangkat ke sekolah. Setelah mandi dan sarapan, biasanya siswa akan langsung berangkat ke sekolah. Terdapat berbagai sarana transportasi yang ada dan dapat digunakan, misalnya menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Kali ini yang digunakan sebagai transportasi utama adalah sepeda, dengan asumsi lebih murah dan menyehatkan. Algoritma pemakaian sepeda adalah sebagai berikut. Pertama, periksa apakah sepeda dalam keadaan baik. Kedua, jika tidak dalam keadaan baik, diasumsikan sepeda bocor dan memerlukan waktu yang lama untuk menambalnya, maka naiklah angkot. Pilihan lain yang dapat digunakan adalah naik ojek. Jika tidak ada, dapat menggunakan pilihan lainnya selain naik sepeda, naik angkot atau naik ojek, misalnya berangkat bersama teman, bersama orang tua, atau jalan kaki jika memungkinkan. Bagan alir dari berangkat ke sekolah seperti di bawah ini. Start, periksa kendaraan, apakah sepedanya dalam kondisi baik. Jika ya, maka berangkat dan selesai. Namun
Kalau kondisinya tidak baik, maka apakah naik angkot? Kalau ya, pilih angkot lalu berangkat ke sekolah. Namun kalau tidak naik angkot, apakah naik ojek? Ketika ya, maka pilih ojek berangkat ke sekolah. Namun jika tidak pun naik ojek, maka tentukan pilihan lainnya lalu berangkat ke sekolah. Jadi kita simpulkan dan kita lihat secara general contoh bagan alir ketika berangkat ke sekolah, yaitu persiapan, mandi, subproses, sarapan, subproses, berangkat ke sekolah juga lambang subproses hingga sampai di sekolah. Mandi sudah kita jelaskan tadi algoritmanya, sarapan algoritmanya, dan berangkat sekolah juga dengan algoritmanya. Begitu pula dengan bagan alirnya. Subproses mandi kita sudah buatkan bagan alirnya, sarapan juga seperti itu, dan berangkat sekolah juga sudah kita buatkan. Oke, setelah membuat algoritma dan bagan alir dari berangkat ke sekolah, kita masuk ke contoh kasus lainnya yang membahas algoritma dan bagan alir, yakni membuat kue coklat. Yang pertama pastinya kita akan membuat algoritma dahulu. Jadi membuat kue coklat akan kita jabarkan algoritmanya. Berikut ini adalah algoritma dalam membuat kue coklat. Pertama, siapkan peralatan seperti adonan, oven, pengocok telur, dan lain-lain. Kedua, sediakan bahan seperti tepung terigu, margarin, coklat bubuk, gula halus, telur, dan choco chips. Ketiga, tentukan komposisi bahan sesuai resep, yaitu terigu 175 gram, margarin 150 gram, coklat bubuk 25 gram, gula halus 100 gram, kuning telur 1 butir, dan choco chips secukupnya. Keempat, kocok margarin dan gula halus hingga lembut. Masukkan kuning telur dan kocok rata. Kelima, ayak terigu dan coklat bubuk, lalu masukkan ke adonan hingga rata adukannya. Keenam, masukkan dalam plastik segitiga, semprot pada loyang yang telah dioles margarin, semprot bentuk bulat, lalu pipihkan dengan punggung sendok plastik. Ketujuh, taburi choco chips, panggang hingga matang. Kedelapan, angkat kue dan hidangkan. Oke, selanjutnya kita membuat bagan alir. Bagan alir membuat kue coklat. Pertama, start. Kedua, siapkan alat dan bahan menggunakan simbol preparation. Lalu masukkan terigu, margarin, coklat bubuk, gula halus, kuning telur sesuai dengan ukurannya. Masukkan ke dalam simbol input atau masukkan. Lalu ke proses selanjutnya, kocok margarin dan gula hingga lembut. Kemudian ke proses selanjutnya, tambahkan kuning telur dan kocok rata. Lalu ayak terigu dan coklat bubuk, kemudian masukkan ke adonan dan aduk rata. Di situ ada simbol bulat, itu adalah konektor on page. Yang kalau kita lihat di sampingnya adalah konektor off page A, sama-sama simbolnya ya. Itu berarti berlanjut, bersambung.
dari A bulat ke A segi 5. Oke, masukkan dalam plastik segitiga, semprotkan dalam bentuk bulat pada loyang yang telah diolesi margarin, kemudian pipihkan dengan punggung sendok. Taburi dengan cuka chips, panggang, tunggu dan lihat. Lalu ada simbol decision, apakah matang? Kalau tidak, lanjut panggangnya, tunggu dan lihat. Kalau iya, maka dihidangkan dan selesai. Kita ke contoh kasus lainnya, algoritma dan bagan alir, yaitu berobat ke puskesmas. Yang pertama kita akan membuat contoh algoritmanya. Ketika berobat ke puskesmas, sering dijumpai berbagai proses mulai dari pendaftaran, pemeriksaan tekanan darah, hingga mendapatkan obat. Jarang yang menyadari bahwa hal tersebut adalah salah satu contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, untuk membuat bagan alir adalah dengan cara menentukan alur pelayanan puskesmas sebagai berikut. Pada contoh ini, proses pergerakan pasien dan tempat dibedakan agar mudah dipahami. Pertama, pasien datang ke puskesmas. Kedua, pasien darurat atau akan melahirkan langsung masuk ke unit gawat darurat atau ruang bersalin. Kerabat pasien dapat mendaftarkan ke loket pendaftaran setelah pasien dilayani. Setelah pasien mendapat tindakan, pasien akan dilihat kondisinya, apakah dapat pulang atau rawat jalan, atau harus dirawat terlebih dahulu di puskesmas atau rawat inap. Apabila puskesmas tidak mampu melayani pasien dikarenakan terbatasnya fasilitas atau tenaga medis, maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit. Ketiga, pasien yang tidak darurat akan mengambil antrian dan menunggu hingga dipanggil oleh petugas pendaftaran. Pasien dipanggil petugas sesuai nomor urut untuk pada loket pendaftaran. Pasien lansia akan mendapatkan pelayanan khusus. Pasien akan ditanya apakah sudah terdaftar sebagai pasien atau belum. Jika belum, akan dibuatkan terlebih dahulu nomor rekam medisnya. Sedangkan pasien lama atau pasien asuransi dapat menyerahkan kartu pasien yang dimilikinya. Kelima, pasien diminta menuju ke poliklinik tujuan. Petugas akan mencari rekam medis pasien untuk diberikan kepada poliklinik rawat jalan tempat pasien ingin berobat. Keenam, pasien akan dipanggil oleh petugas atau perawat. Ketujuh, pasien diperiksa atau didiagnosa, dicatat anamnesis, diberikan tindakan medis jika diperlukan, dan diberikan resep obat jika pasien membutuhkan tindakan medis yang tidak tersedia di puskesmas. Pasien akan dirujuk ke rumah sakit. Pasien keluar dari ruang pemeriksaan dan menuju ke kasir pembayaran jika pasien diberikan tindakan medis. Kemudian pasien menuju apotek. Kesembilan, pasien dipanggil lagi untuk menerima obat. 10, pasien pulang. Oke, setelah melihat algoritmanya yang panjang, kita akan beralih ke bagan alir dari berobat ke puskesmas. Yang pertama, pasien datang, lalu dibuat kondisi apakah ini adalah pasien darurat. Jika ya, maka dibuat pertanyaan lagi, apakah pasiennya bersalin. Kalau ya, maka ke ruang bersalin pasiennya, lalu setelah ditindak masuk
ke loket pendaftaran. Setelah itu dipertanyakan dirujuk ke rumah sakit atau tidak. Jika dirujuk ke rumah sakit, akan dilihat pasien dari UGD atau ruang bersalin. Jika ya, maka dia rawat inap, lalu ke kasir, apotik, dan pasien pulang. Namun ketika dirujuk ke rumah sakit, ya, maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit lalu pasien pulang. Itu kemungkinan pertamanya. Kemungkinan keduanya, pasien datang, pasien darurat, ya. Pasien bersalin, tidak, maka dia dikategorikan pasien darurat dan masuk ke UGD. Setelah masuk ke UGD, diberi tindakan, masuklah ke keluarga pasien akan masuk ke loket pendaftaran. Apakah dia dirujuk ke rumah sakit? Kalau ya, pasien dirujuk ke rumah sakit, pasien pulang untuk dibawa. Pasien keluar dari puskesmas dan menuju ke rumah sakit. Jika tidak, maka ditanya apakah pasien dari UGD atau ruang bersalin. Jika ya, maka rawat inap, lalu ke kasir, ke apotik, lalu pasien pulang. Kemungkinan selanjutnya adalah pasien datang, pasien darurat. Jika tidak, bukan pasien darurat, maka ambil antrian. Setelah ambil antrian, menuju loket pendaftaran, akan diproses pasien lama, pasien baru, dan pasien asuransi. Lalu ditindak di rawat jalan. Di rawat jalan ini akan diambil satu keputusan, apakah dirujuk ke rumah sakit. Kalau ya, akan pasien dirujuk ke rumah sakit dan pasien boleh keluar dari puskesmas. Jika tidak, apakah dia pasien dari ruang UGD bersalin? Karena dia bukan dari ruang UGD bersalin, maka dia langsung ke kasir pembayaran, apotik, lalu pasien pulang. Oke, alhamdulillah, tak terasa sudah habis materi untuk algoritma. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.